Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan ghibah dia adalah dosa besar yang Allah larang di Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadisnya. Maka adapun definisi dari al-ghibah telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Nabi menanyakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Disebutkan oleh Nabi setelah tidak bisa menjawab dari para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, berkata Nabi, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah." Dzikruka akhaka bima yakrah. Bahwa ghibah adalah kamu menyebut keburukan dari saudara kamu yang saudara kamu tidak pernah ridha dalam penyebutan ini. Tahu si fulan bla bla bla. Tahu si fulan sangat pelit, kedekut. Tahu si fulan demikian dan demikian. Maka perkara-perkara ghibah adalah perkara yang dibenci oleh orang yang digibahi. Maka ini definisi dari ghibah, meskipun hak ada padanya. Memang dia pelit, memang dia kedekut, memang dia tidak peduli dengan apa-apa dari urusan dia. Itulah kenyataannya. Namun di saat disampaikan kepada orang lain bisa menjadi haram meskipun benar, maka itulah dinamakan dengan al-ghibah. Maka al-ghibah definisinya telah kami sebutkan dan hukumnya adalah haram. Berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da karihtumuh." Syahidnya wala yaghtab ba'dukum ba'da. Karena yaghtab di sini fi'lun mudhari' dan dia dalam keadaan majzum. Karena la nahiyah menjazmkan fi'lun mudhari' di ilmu usul memberikan makna tahrim. Maka haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka tidak ada di antara saudara untuk memakan dari bangkai saudaranya yang lain, maka pasti dia akan membencinya. Itulah dia hakikat dari ghibah. Maka ghibah diharamkan di Al-Qur'an dengan ucapan wala yaghtab, dengan tahrim, diharamkan untuk berghibah. Adapun di dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Abdurrahman ibnu Jubair dari Anas ibnu Malik yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Al-Jami' As-Sahih, disebutkan lama urijabi, di saat aku dinaikkan mi'raj oleh Allah kepadanya, fara'aitu aqwaman, maka aku melihat kaum yang menjerit-jerit. Disebutkan lahum adfarun fayakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Maka mereka diberikan oleh Allah adfar min nuhas, kuku-kuku yang tajam dari besi. Kemudian kuku-kuku yang tajam itu dia merobek wajah-wajah mereka. Yahmusuna wujuhahum wa sudurahum, dan dada-dada mereka. Maka mereka menjerit kesakitan dan mati. Namun bukanlah mati keadaannya terus selesai adab, tetapi dibangkitkan kembali dan diadab dalam keadaan terus-menerus seperti itu. Maka tergambar ya ibadallah orang-orang yang menggibahi saudaranya, orang-orang yang membicarakan saudaranya di belakang, sehingga disimpulkan si fulan maling dakwah, si fulan maling uang masjid, si fulan demikian dan demikian. Maka di sini di hari kiamat dia akan dalam keadaan mengoyak-ngoyak wajahnya dan mengoyak-ngoyak dadanya terus menerus sampai adab itu selesai padanya jika Allah izinkan. Maka hadis ini hadis yang sahih dari Al-Quran dan hadis
kita mengetahui bahwa ghibah adalah perkara yang haram. Namun dari permasalahan tadi, apakah dia pembatal puasa? Ini permasalahan yang lain. Maka jumhur ulama mengatakan ghibah tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Namun menurut pendapat jumhur ulama, dia dikurangi dari pahala puasanya. Adapun di sana masih ada hadis-hadis yang lafadznya lebih jelas bahwa ghibah itu adalah pembatal dari puasa. Namun sayangnya hadis-hadis ini tidak sahih. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh kutub Al-Mawdu'at seperti Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Mawdu'at dan yang lainnya, yang mana disebutkan dari Anas ibnu Malik, khamsun minal muftirat lisyam wa nawaqid al-wudu. 5 perkara dari pembatal puasa, dan 5 perkara ini membatalkan wudu. Al-ghibah, wan namimah, wal kidb, wan nazar bisyahwah, wal half lil kadhib. Maka 5 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Pertama, berdusta. Kedua, berghibah. Ketiga, mengadu domba, an-namimah. Keempat, melihat dengan syahwat kepada perempuan yang bukan dari istrinya. Dan yang kelima, bersumpah dengan tujuan untuk berdusta. Maka hadis ini lafadznya jelas. 5 perkara pembatal dari puasa. Di antaranya ghibah. Maka kalau sahih, bisa dijadikan pendalilan bahwa ghibah dari pembatal puasa. Namun hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Di sanadnya ada Sa'id ibnu Ambasah. Di sanadnya ada Sa'id ibnu Ambasah, yang mana dia, kata Yahya ibnu Ma'in, kadzab, pendusta besar. Dan berkata Abu Hatim, kana la yusaddaq, bahwa dia dulu tidak pernah dipercayai oleh manusia dari hadis-hadisnya karena pendusta. Maka riwayat ini kita buang, sehingga tidak ada pendalilan dari hadis ini karena di sanadnya ada rawi yang pendusta. Dan juga di sana datang riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Ukaili di kitabnya Ad-Du'afa, yang mana disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Ibnu Mas'ud, di saat Nabi marra birajulain yahtajiman, bahwa Nabi melewati dua orang yang sedang berbekam. Maka dikatakan oleh Nabi, fakana yaktaban. Maka dulu diriwayat seseorang bergibah dan seseorang lagi membiarkan saudaranya bergibah. Maka berkata Nabi, aftaral hajim wal mahjum. Maka telah batal 2 orang yang berbekam ini, aftaral hajim wal mahjum. Maka telah berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Berkata Ibnu Mas'ud, tidaklah yang membatalkan annahuma yaktaban, kecuali keduanya dalam keadaan bergibah. Maka hadis ini barakallahu fikum juga hadis yang dhaifun jiddan. Karena telah datang hadis diriwayatkan ashabus sunan mutawatir, datang dari banyak sahabat dengan lafaz aftaral hajim wal mahjum. Maka berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Dan hadis ini mansuh, namun hadisnya sahih dengan lafaz seperti ini saja. Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Meskipun hukumnya mansuh, yang rajih adalah orang yang berbekam dan yang membekam tidak batal puasanya. Namun kita ingin membicarakan hadis ini, bahwa hadis ini asalnya adalah orang yang berbekam dan yang dibekam berbuka ataupun batal puasanya. Adapun tambahan bahwa
salah satu di antaranya bergibah dan yang satunya lagi diam, ini tambahan yang tidak ada asalnya. Maka disebutkan oleh Al-Ukaili dari sanad bahwa di sanadnya ada Muawiyah ibnu Atha. Dan berkata Al-Ukaili, Muawiyah ibnu Atha mungkarul hadis jiddan. Maka dikatakan hadis-hadisnya berkesendirian. Tidak ada muhadisin yang lain yang mengiringi dia dengan lafaz seperti ini. Maka karena dia orang yang selalu berkesendirian dan tidak ada para muhadisin yang menyamai dari ucapan dia, dari periwayatan dia, maka akhirnya dihukumi oleh Al-Ukaili, hada batil, hadis ini batil, dan makna batil dhaif jiddan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, permasalahan ghibah, an-namimah, berdusta dan mengolok-olok dan mengejek manusia, itu semuanya dosa-dosa besar. Dan barang siapa seseorang melaksanakannya dengan sengaja di bulan Ramadan, di siang Ramadan, meskipun puasanya diterima, maknanya sahih, tidak batal, itu maknanya. Namun bisa jadi diterima mungkin setengahnya, mungkin separuhnya, seperempatnya, 3/4-nya, ataupun apa saja yang jelas, puasanya tidak batal, namun amalannya mungkin sirna. Karena melaksanakan dosa-dosa besar tadi. Karena as-saumu junnah, kata Nabi. Saum adalah junnah, tameng dari perbuatan dosa. Fala yarfuth wala yajhal. Maka orang yang berpuasa tidak boleh menghina, tidak boleh melaksanakan dosa-dosa yang besar, tidak boleh bergibah, bernamimah, berdusta dan yang lainnya. Maka inilah kesimpulan dari permasalahan ghibah di saat berpuasa, dan dia adalah dosa besar yang tidak pantas kita laksanakan, dan kita menjauhinya agar amalan-amalan kita dari puasa ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan pendalilan jumhur, pendalilan yang benar, karena tadi kita kembali pendalilan di dalam Al-Quran tidak jelas, dan pendalilan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah juga tidak jelas, dan pendalilan hadis-hadis yang jelas tadi dari dua hadis sanadnya dhaif jiddan. Maka inilah kesimpulan dari pelajaran kita. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahdiya umara'ana, Allah yahdi raisana wa umara'ana. Maka kita berdoa kepada Allah, yang mana doa kita mustajab. Pada orang yang berpuasa doanya mustajab, sesuai hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat, dari Anas dan Abi Hurairah. Salasah da'watuhum la turad, 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak. As-shaim hatta yuftir, doa orang berpuasa sampai berbuka. Maka di sini berbukalah. Masya Allah. Maka di sini kita melaksanakan doa-doa yang baik, kita berikan kepada pemerintah kita. Maka kita doakan agar pemerintah kita diberikan hidayah oleh Allah, baik dari Pak Jokowi, hafizahullah, dan yang lainnya, para staf, karena kebaikan mereka, karena doa kita akan baik untuk kaum muslimin dan untuk negara kita NKRI tercinta. Dan kita doakan untuk kita, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan penerimaan dari amalan-amalan di siang puasa kita dan di malam dari salat malam kita. Dan kita meminta kepada Allah di waktu yang mustajab ini, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami harta-harta yang melimpah, dan berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kepada kami amalan-amalan yang diterima oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu tarasu sufufakum. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian selisihi al-yahud dan nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabirin syakur.